Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Ibatullah dari KM 103. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal tugas saya dengan tema kesenjangan ICT literasi antar generasi. Dalam hal ini, saya akan lebih membahas lebih dalam terkait penggunaan PowerPoint di lingkungan kerja. Saat ini, perkembangan teknologi dan informasi sangat berkembang cepat sekali, dan perkembangan itu mau tidak mau akan mengubah cara menyampaikan informasi, cara kita berinteraksi maupun cara kita bekerja. Nah, karena perubahan TIK itu terjadi dengan sangat cepat, hal itu akan mengakibatkan kemampuan dalam memanfaatkan TIK menjadi tidak merata. Utamanya generasi baby boomers dengan generasi yang setelahnya biasanya memiliki kesenjangan yang cukup tinggi. Dan dalam proposal ini saya akan menganalisis terkait kesenjangan literasi dalam penggunaan PowerPoint, kaitannya dalam pekerjaan, dalam melakukan presentasi dan lain sebagainya. Terkait rumusan masalah dan tujuan, dalam penelitian saya ini saya ingin menjawab terkait bagaimana gap ICT literasi utamanya antara baby boomers yang lahir tahun 1946 sampai 1964 dengan generasi setelahnya seperti generasi X, Y, dan Z. Serta saya ingin menganalisis dampaknya terhadap kolaborasi dan kualitas penyampaian informasi utamanya di lingkungan pekerjaan, dan untuk dapat mendapatkan gambaran perbedaan tingkat ICT literasi antar generasi serta menjawab bagaimana tiap generasi memanfaatkan fitur PowerPoint. Terkait beberapa istilah yang akan saya pakai dalam proyek ini, ada konsep ICT literasi itu sendiri secara definisi dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses, mengolah, menyampaikan informasi secara efektif. Selanjutnya ada gap, yang berarti perbedaan yang muncul antara dua kondisi atau kelompok. Dalam hal ini saya akan mempotret bagaimana gap yang terjadi antara generasi baby boomers dengan generasi setelahnya yang relatif memiliki kemampuan yang lebih tinggi terkait dengan TIK. Selanjutnya ada generasi itu sendiri, itu kelompok individu yang lahir dalam rentang waktu tertentu dan mengalami kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta teknologi yang relatif sama. Selanjutnya PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan juga di tempat saya bekerja, tempat di mana nanti saya akan melakukan penelitian ini. Sebelumnya sudah ada juga beberapa yang meneliti terkait hal ini. Ada Siaan dan Gunawan, mereka melakukan analisis pengukuran kemampuan ICT mahasiswa di Indonesia dengan kesimpulannya yang didapat generasi muda tidak terlalu optimis unggul dalam semua aspek ICT. Ada Ishak dan Yamin, ada Widayanti, beberapa yang sudah melakukan penelitian memiliki kecenderungan bahwa memang ada perbedaan kemampuan atau gap dalam ICT literasi antar generasi. Akibatnya tersebut dapat membawa dampak yang tidak begitu bagus di lingkungan pekerjaan, mungkin bisa menimbulkan miskomunikasi dan lain sebagainya. Dan untuk itulah proposal analisis ini saya akan coba untuk menjawab semua pertanyaan itu. Selanjutnya terkait metode penelitian,
Dalam hal ini saya akan melakukan jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena menurut saya hasil penelitian ini harus cukup untuk menggambarkan bagaimana pengalaman pekerja masing-masing generasi, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana mereka menggunakan PowerPoint dalam melakukan presentasi. Makanya saya mengambil metode penelitian kualitatif deskriptif, nanti mungkin dengan observasi, dengan melihat sekitar saya, serta melakukan wawancara untuk pendalaman lebih detailnya lagi. Terkait tempat penelitian, saya memakai tempat di mana saya bekerja. Subjek penelitiannya tentu saja narasumber tiap generasi. Nanti saya akan memetakan beberapa generasi baby boomers dan generasi setelahnya, dan objek penelitian kesenjangan isi literasi. Untuk pengumpulan data, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, saya menggunakan observasi dan wawancara agar saya dapat memotret lebih luas bagaimana kondisi di sekitar saya, serta akan saya dalami isu-isu tertentu melalui wawancara. Untuk variabel penelitian, saya menggunakan tingkat isi literasi, penggunaan PPT, dan dampaknya terkait gap tersebut dalam pemanfaatan PowerPoint dalam presentasi di lingkungan kantor. Untuk analisis data, saya menggunakan reduksi data. Saya akan mengumpulkan data dari observasi dan wawancaranya dulu. Setelah itu di tahap penyajian data, saya akan mengelompokkan data-data tersebut ke dalam tabel perbandingan dan kondisi-kondisi tematik, dan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Jadi data sudah saya kumpulkan bagaimana kesenjangan isi literasi utamanya dalam penggunaan PowerPoint di kantor saya. Berikut daftar pustaka yang menjadi sumber tambahan bagi saya dalam melaksanakan penelitian ini. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.